meneruskan tadi eh, ada ada pilihan penting dari hierarki nilai ini terkait dengan apakah nilai-nilai itu dia bersifat konteks independen atau konteks dependen. Yang terakhir tadi disebut terkait dengan nilai instruktif. Nilai instruktif itu kadangkala bisa masuk konteks independen, kadangkala bisa masuk konteks dependen, tergantung penilaian terhadap nilai instruktif tadi. Apakah nilai instruktif itu frekuensi atau infrekuensi, sering disebut atau tidak, kemudian penekanan atau tidak ada penekanan, kemudian relevan dengan konteks situasi yang mengitari penafsiran, punya relevansi atau tidak. Kalau dia punya relevansi, maka dia nilai instruktif ini umpamanya dia bersifat konteks independen. Atau tidak ada relevansi atau kurang relevansi, maka dia masuk kategori konteks dependen. Nah, karena itu nilai-nilai untuk memastikan nilai-nilai itu mempunyai si karakter-karakter yang disebut tadi, butuh satu riset atau penelitian secara mendalam terhadap berbagai nilai-nilai ini. Utamanya adalah nilai yang bersifat instruktif tadi. Yang terakhir, metode penafsiran kontekstual. Teori hierarki nilai, konsep paradigma terhadap wahyu sebagaimana diyakini oleh Abdullah Said itu kemudian mendasari dari perumusan metode penafsiran kontekstual. Saya tidak akan menjelaskan secara terlalu detail, hanya gambaran secara umum dari model penafsiran kontekstual Abdullah Said. Nah, model penafsiran tafsir terhadap teks itu dimulai dari teks itu, dimulai dari keberadaan sebuah teks. Kalau tidak ada teks, tidak akan ada tafsir. Nah, tahap pertama karena itu adalah perjumpaan dengan dunia teks. Jadi perjumpaan dengan dunia teks, seorang pembaca, seorang penafsir berjumpa dengan teks-teks keagamaan. Nah, seorang penganut agama berjumpa dengan teks-teks keagamaan, baik teks Al-Quran maupun teks-teks Al-Hadis. Karena keinginan, motivasi untuk memahami dan menerapkan dari teks-teks tersebut, maka penganut agama kemudian butuh untuk melakukan penafsiran terhadap teks-teks tersebut. Kemudian tahap kedua adalah analisis kritis. Nah, setelah berjumpa dengan teks dilanjutkan, setelah perjumpaan dengan teks, tahap 1 dilanjutkan dengan tahap 2 analisis kritis. Analisis kritis itu bisa dalam level kebahasaan atau linguistik, kemudian konteks literary konteks, yakni melihat bagaimana sebuah teks itu mempunyai konteks. Kemudian yang ketiga adalah teks paralel, dengan memperhatikan teks-teks yang lain. Kemudian presiden itu barangkali ya bisa kita sebut sebagai di dalam ilmu Al-Quran asbab an-nuzul, ya, sebab-sebab mengapa sebuah teks itu turun, atau asbabul wurud di dalam hadis. Nah, setelah melakukan analisis kritis terhadap teks-teks kebahasaan tadi, maka tahap berikutnya adalah mempelajari tentang makna teks untuk penerima pertama. Nah, jadi makna teks untuk penerima pertama untuk komunitas Arab ketika wahyu itu diturunkan. Karena itu perlu dipelajari tentang konteks sosiohistoris dari masyarakat Arab, baik yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro, baik yang sifatnya sempit maupun sifatnya meluas. Itu harus dipelajari sosiohistoris masyarakat Arab kala wahyu itu diturunkan. Kemudian melihat pandangan dunia, world view, kemudian melihat hakikat pesan,
Hakikat pesan itu apakah hakikat pesan itu masuk misalnya dimensi hukum, teologis, etis. Kemudian juga melihat karakter pesan, apakah pesan yang dimaksud adalah kontekstual atau pesan yang dimaksud bersifat universal. Kemudian juga relasi pesan dengan pesan menyeluruh Al-Quran, karena memahami sebuah teks tidak boleh dilakukan secara parsial, tetapi dengan melihat pesan menyeluruh dari Al-Quran. Ini adalah bagian dari rambu-rambu atau alat kontrol, sehingga pemahaman-pemahaman terhadap ayat-ayat yang bersifat spesifik atau parsial itu kemudian tidak bertentangan dengan nilai Al-Quran secara menyeluruh atau terhadap prinsip-prinsip Islam secara umum. Kemudian tahap yang keempat adalah makna untuk masa sekarang. Nah, ini sudah masuk kepada wilayah bagaimana menafsirkan teks yang turun pada konteks yang spesifik pada masa lalu harus diterapkan pada masa sekarang. Tahap yang keempat, makna untuk masa sekarang. Kita menafsirkan ayat Al-Quran itu bukan untuk makna untuk masa yang lalu, tetapi untuk makna masa yang sekarang. Nah, apa yang dilakukan adalah menganalisis konteks sekarang, analisis konteks sekarang. Konteks sekarang versus konteks sosiohistoris, jadi mempertimbangkan, mendamaikan, mendialogkan antara konteks sosiohistoris zaman sekarang, konteks kekinian, konteks kontemporer dengan konteks sosiohistoris ketika teks diturunkan. Kemudian makna dari penerima pertama ke makna sekarang. Jadi bagaimana mentransformasi makna dari penerima pertama, komunitas pertama masyarakat Arab, ke makna kontemporer, ke makna sekarang. Kemudian pesan, yakni melihat apakah sebuah pesan itu kontekstual versus universal. Jadi untuk melihat, jadi mengklarifikasi pesan sebuah teks apakah dia bersifat kontekstual atau universal. Tujuannya adalah untuk bisa mengaplikasi teks pada masa sekarang. Jadi yang terakhir itu setelah tahapan-tahapan itu dilakukan analisis secara mendalam, baru kemudian sebuah teks itu bisa diaplikasikan pada masa sekarang. Inilah yang disebut dengan model penafsiran kontekstual Abdullah Said. Barangkali yang saya sampaikan terlalu ringkas. Selebihnya secara detail bisa Anda baca pada teks atau materi yang sudah saya lampirkan di dalam Google Classroom. Saya kira demikian, silahkan bisa ditanyakan kalau ada beberapa hal yang masih susah untuk dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.